Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin jamaah salat duhur yang senantiasa dikasihi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya tidak sah kalau kita tidak mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Rektor. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati bukan hanya Pak Rektor, wakil-wakil rektor yang ada, alhamdulillah. Ada juga mantan wakil rektor di masanya, Bapak Profesor Dr. Nasir Siulah. Beliau ini ada di mana-mana, tapi sekarang sudah tidak kemana-mana lagi. Yang saya hormati teman sejawat saya, para dekan yang hadir beserta jajarannya. Ada salam juga kepada mantan wakil dekan, wakil rektor 1. Alhamdulillah kemarin juga hadir, beliau setia, dan beliau dimanapun duduk dan sembunyi tetap kelihatan ciri khasnya. Bapak Profesor Dr. Mardan MA, ya, itu ciri khas beliau, mirip-mirip dengan Ganjar Pranowo. Baik, saya yang pertama ingin saya sampaikan bahwasanya Pak Rektor itu di pandangan Pak Biro itu memiliki kecakapan. Kata-kata yang mati pun beliau bisa hidupkan. Itu yang ditulis tadi pagi. Kalau saya mesti ada tim khusus untuk mengumpul karya beliau. Saya lihat sudah bisa dalam bentuk cerpen, cerita-cerita pendek, dan itu menarik, Pak, digemari oleh milenial. Benar, kemudian dibukukan, didokumentasikan, jauh lebih membumi dan lebih produktif, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kultum itu menurut dekannya adab kemarin 25 menit. Kalau protokol 17 bisa, 7 menit bisa. Kalau saya telanjur, saya di atas mimbar 70 menit. Jadi kalau ada yang mau minta izinlah ke Pak Rektor, karena lebih dari 1 jam ini. Karena saya akan kasih judul kultum luar biasa, yakni kultum kebangsaan atau kultum keumatan, untuk mengurai seperti apa itu Islam wasatiyah, atau mungkin mirip-mirip moderasi dalam beragama. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat bangsa Indonesia, tentu orang luar melihat Indonesia ini kecil, tapi kita ini warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang gede, negara yang amatlah besar. Kita bisa lihat dari sumber daya manusianya saja, bangsa ini sudah mencapai 280 juta jiwa. Waktu kita masih kecil, mungkin Pak Rektor dengan saya masih remaja karena beda 1-2 tahun, kita sangat terngiang-ngiang di kepala kita. Apa itu? Yakni lagunya Rhoma Irama. Bukan lagi 280 juta pada waktu itu, tapi sangat populer. Nadanya sedikit begini. Bukan.
135 juta penduduk Indonesia. Coba lihat. Ada Jawa, ada Sunda, ada Tong, Bugis, Makassar. Jadi menarik memang Pak. Jadi presentasi loncatan populasi bangsa ini tinggi sekali. Saya kira tingginya populasi bangsa Indonesia sekarang tidak lain karena sudah gagal program keluarga berencana. Benar, gagal program keluarga berencana. Jadi maaf, ini karena kultum ya, jadi saya tidak terlalu serius model ceramah. Kalau model ceramah insya Allah lain, kalau kultum itu ada selingan-selingan, ya, biasalah suasana perkantoran. Jadi seperti itu kultum, kuliah 7 menit. Yang kedua, selain kita kaya karena populasi yang dahsyat, saya lihat di grafik di statista bangsa kita ini, kita juara 4. Juara 4 setelah China, Amerika Serikat, India dan Indonesia. Luar biasa besarnya. Kalau ini kita kapitalisasi dan kita coba berikan peran-peran yang produktif, bisa saja suatu waktu kita lebih hebat dari China, apalagi kalau hanya Amerika Serikat, insya Allah. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, bangsa kita ini dahsyat, sumber daya alamnya yang luar biasa. Menurut Gibran dalam visi misinya bahwa timah kita juara 1 di dunia, itu menurut Gibran. Jadi kalau saya disalahkan, ya salahkan Gibran. Ya, timah juara 1 kita di dunia, sementara nikel kita juara 2. Apalagi emas, tambang batu bara, wah pokoknya dahsyatlah bangsa Indonesia ini. Itu kehebatan yang kedua. Kehebatan yang ketiga adalah kita memiliki kekayaan etnis suku bangsa yang beraneka ragam. Budaya, tradisi itu adalah aset dalam rangka kapitalisasi menuju pariwisata Indonesia emas 45 menurut Gibran, insya Allah. Itu dahsyat Pak, perlu diperjelas seperti itu. Dan keanekaragaman sumber daya manusia lainnya. Hadirin jemaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca-baca dari Litbang rilis Kementerian Agama, keanekaragaman potensi itu baik dari struktur suku, bangsa dan agama, kalau tidak dikelola dengan bagus, bahaya sekali. Kenapa? Menteri Agama melihat ada 2 potensi konflik di masyarakat secara sosiologis. Apa itu? Yang pertama adalah variabel dan faktor kemiskinan. Jadi faktor kemiskinan ini menempati papan atas, sangat berbahaya. Karena bukan hanya melahirkan kecemburuan sosial satu dengan yang lain, tetapi lebih dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, akan berpotensi lahirnya perilaku-perilaku patologis. Apa itu yang namanya kriminal, apa itu narkotika dan sebagainya. Selain daripada itu, potensi yang kedua dari rilis Kementerian Agama adalah masalah kepentingan politik yang berbeda-beda di antara kita. Tengoklah Amerika Serikat, cuma 2 partainya. Kalau di bangsa kita ini luar biasa gesekan-gesekannya. Itulah sebabnya Menteri Agama atau Kementerian Agama memasukkan sebagai potensi konflik di masyarakat. Apalagi tentu perbedaan agama, juga perbedaan multikulturalisme. Banyak sekali suku-suku bangsa kita. Suku kita terhitung 360 lebih nama-nama suku bangsa di Indonesia. Bisa dihitung nanti Pak Suparding, Pak Prof. Kalau pulau kita itu sudah dulu dicatat hanya 17.000, sekarang udah lebih dari itu. Ada juga yang potensi mau dijual, untung tidak jadi. Luar biasa potensi bangsa kita ini dengan beraneka ragam yang ada. Oleh karena itu, maka sekalipun banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, sepanjang bangsa ini berpegang teguh kepada 4 pilar kebangsaan.
Inilah namanya kultum kebangsaan, bukan kultum Pak doa Pak. Ya, jadi ini kebangsaan. Sekalipun berbeda-beda kita punya potensi konflik yang besar, sepanjang bangsa ini memegang teguh 4 pilar kebangsaan kita, insya Allah aman. Kalau mau aman, apa itu? Tetaplah berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Satu-satunya di dunia ideologi demokrasi Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Bolehlah dia berteriak demokrasi liberal, demokrasi kapitalis dan sosialis. Indonesia punya karakter dan ciri khas yang tersendiri. Oleh karena itu, di sisi lain kita pertahankan Undang-Undang Dasar 45. Bolehlah diamandemen, tapi jangan coba-coba keluar dari ruh dan substansi daripada Undang-Undang Dasar 45. Apalagi yang memperkuat bangsa ini. Pertahankanlah konsep NKRI. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, sering orang mengatakan NKRI harga mati. Itu benar. Karena kalau saya ditanya sebagai orang sosiolog sama dengan Pak Rektor, pasti saya berpendapat kalau dilihat Indonesia, apalagi IKN pindah ke Kalimantan, maaf saja, boleh jadi bukan kita yang lihat, tapi menurut prediksi saya, anak cucu kita ke depan, Indonesia ini akan terbagi-bagi banyak negara. Bercerminlah ke Uni Soviet, di bawah gerakan Gorbachev, terpecah-pecah menjadi negara Balkan, dan itulah yang akan terjadi di Indonesia. Sekarang oke, tapi lihat perkembangan ke depan. Cuma kalau dibilang kapan, Pak Prabowo sebenarnya waktu gagal melawan Jokowi, dia prediksi 2030 kita sudah pecah-pecah menjadi negara-negara. Tapi ternyata setelah beliau sukses, malah dia katakan tidak akan pecah, malah kita akan antarkan bangsa ini menuju 2045. Apa itu? Menjadi negara yang istilahnya adil, makmur, sejahtera, dan juga adalah berkeadilan. Jadi itu yang dimaksud dengan kultum kebangsaan. Kultum kebangsaan. Jadi kultum kebangsaan itu selalu bahasa-bahasa kebangsaan yang dihadirkan. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada rilis yang disampaikan Kementerian Agama yang non agama. Apa itu yang agama maksudnya? Satu, banyaknya perselisihan perkawinan beda agama. Bukan saya yang bilang, ini rilis dari Kementerian Agama. Itu bibit potensi terjadinya gesekan-gesekan dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, tumbuh suburnya paham-paham radikal. Tumbuh juga sempalan-sempalan dari Muhammadiyah banyak, sempalan-sempalan dari NU juga banyak, aliran-aliran kepercayaan juga banyak. Mereka keluar dari nilai-nilai kebenaran dan membangun satu paradigma baru, paham-paham intoleran. Itu adalah potensi-potensi melahirkan juga gesekan di masyarakat. Apalagi menurut Kementerian Agama, yakni pembagian bantuan dari luar negeri ke Departemen Agama dan maupun ke organisasi-organisasi banyak yang tidak bisa terkontrol. Bukan hanya Muhammadiyah dan NU yang begitu resmi, tapi kan banyak juga organisasi gereja yang mendapatkan bantuan dari luar. Itu juga melahirkan kecemburuan antar organisasi. Menurut Kementerian Agama, itu juga berpotensi melahirkan gesekan. Apalagi yang selanjutnya tentu adalah yang berkaitan dengan pendidikan agama. Pendidikan agama juga potensi untuk terciptanya gesekan dalam kehidupan masyarakat. Lalu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap perbedaan? Kalau Islam memandang perbedaan itu adalah sunnatullah, biasa sajalah, karena itu adalah by design, adalah konstruksi, rekayasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
biasa saja, karena memang Allah sengaja menciptakan kita berbeda-beda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arrafun inna akramakum indallahi atqakum. Jelas, saya ciptakan kalian laki-laki, saya ciptakan kalian perempuan. Untuk apa itu? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arrafu, untuk saling kenal, mengenal satu dengan yang lainnya. Maka sesungguhnya perbaikilah akhlak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama manusia, dan juga jagalah lingkungan. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, dari ayat ini jelas mengajarkan bahwa Islam sangat menghargai perbedaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana konsep Islam di dalam aneka keragaman ini? Secara pluralisme, maka Islam menawarkan jalan tengah. Itu teringat betul, setahun penuh Pak Rektor menulis, maksudnya sebulan, tahun lalu, solusi jalan tengah. Dan itulah yang disebut sebenarnya Islam wasatiyah, Islam moderasi. Itu yang tidak langsung dikonkretkan oleh Pak Rektor, tapi itu adalah solusi jalan tengah. Bagaimana kita menghadirkan satu Islam yang betul cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada sesama, ukhuwah Islamiyah, dan juga bagaimana menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Di dalam Islam, kalau kita gali-gali ayat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jelas bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, tapi ada persyaratannya. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jelas sekali. Kalau kita mau hadir menjadi umat yang terbaik, menjadi orang-orang yang terbaik, tidak ada jalan lain kecuali kalau kita selalu menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf kepada sesama kita. Yang kedua, harus juga mencegah daripada kemungkaran. Tapi semua itu landasan dan alasnya adalah keimanan, tu'minuna billah. Itulah persyaratan untuk kita bisa hadir menjadi umat yang terbaik, mengayomi seluruh umat-umat yang lainnya. Hadirin jamaah yang dikasihi dan dimuliakan Allah, singkat saja, tidak tahu sudah berapa ini. Ya, saya tambah-tambah sedikit Pak Kiai, yakni konkretnya sebenarnya itu Islam wasatiyah itu adalah Islam jalan tengah, tidak ke kanan, ke ekstrim kanan, tidak juga ke ekstrim kiri, tidak juga ke depan, tidak ke belakang, ya sedang-sedang saja, yang di tengah-tengah begitu. Itulah sebabnya hadirin, coba kita lihat, setiap kita berdoa pasti ada embel-embel terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar. Apa maksudnya itu? Itu sebenarnya adalah suatu kehidupan jalan tengah yang ditawarkan. Bahagia dan sejahtera hidup di dunia, maka tentu cita-cita kita selanjutnya sejahtera bahagia hidup di akhirat. Bukan hanya itu, terlalu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Islam wasatiyah. Wabtaghi bima atakallahu daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa nakanan jo ayatnya Pak Dr. Dullah? Senyum-senyum dari jauh. Ya, di situ jelas bahwa kita diperintahkan, silahkan kamu cari akhiratmu, tapi jangan kau sekali-kali lupa duniamu. Maka bukanlah orang yang baik yang menghabiskan untuk akhiratnya, sujud, berzikir, menghabiskan untuk akhiratnya, lalu lupa dengan dunianya. Bukan juga muslim yang baik, muslim yang menghabiskan kerja, banting tulang peras keringat, itu juga tidak dibenarkan. Jadi Islam selalu menawarkan, carilah kesenangan duniamu, juga kesenangan akhiratmu, atau kesenangan akhiratmu, jangan lupa duniamu. Itu kan jelas.
Jelas sekali. Itu artinya ada tawaran jalan tengah. Itu konsepnya Pak Rektor. Ada juga mengajarkan seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang bukan hanya secara vertikal dia bagus, hablum minallah, tetapi dia adalah juga hablum minan nas. Duribat alaihim zillatu aina ma zukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Muslim yang baik adalah muslim bukan hanya menghabiskan interaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi muslim yang baik adalah menghadirkan kesalehan sosial. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Bolehlah banyak tarwimu, bolehlah banyak berpuasa dan sedekah, tapi kalau tidak ada nilai-nilai sosialmu, kau tidak peduli pada sesama, kembali 0 kau punya pahala. Tidak direken dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan itu, tapi sayang karena ini kultur kita batasi. Baik, saya kira pimpinan Sapam itu sudah kode-kode saya. Mungkin sudah ada kode untuk mengakhiri. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, saya simpulkan, hidup yang nikmat dan bahagia itu adalah nikmat ketika kita mensyukuri apa yang ada. Syukurilah apa yang ada, insya Allah Allah akan tambahkan yang tidak ada. Dan juga kita juga harus senantiasa bijak dalam mengarungi kehidupan ini, baik itu wasatiyah dalam politik, wasatiyah dalam beragama, wasatiyah dalam bercinta, bahkan wasatiyah dalam mengarungi rumah tangga, insya Allah. Itu mungkin Pak Biro yang bisa saya sampaikan, karena ini kan kultum, bukan ceramah. Tapi kalau ceramah saya diundang, tentu lain bahasanya. Nah, saya juga agak pusing, bagaimana itu kultum, apakah sambutan-sambutan dekan ataukah ceramah. Jadi ini sudah kombinasi ini antara sambutan kultum ada temmi ceramahnya di dalam. Kata ngasih mami ngeseng ini kalau kasarnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Rektor dan seluruh jajarannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.